Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Podcast FM, podcastnya Santri Fadlul Minallah. Nah oke teman-teman, jadi kali ini tuh podcastnya ada yang beda ya dari kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin itu kan yang ngisi kan mas-mas gitu ya, cowok-cowok gitu ya, mas-mas pondok, bukan kangkang pondok itu. Jadi kalau di pondok kita tuh lebih seringnya tuh manggilnya pakai mas pondok kayak gitu. Jarang banget pakai istilah kang pondok, mungkin ya 1-2 orang aja kayak gitu. Nah oke teman-teman, nanti di sini kita bakalan ngobrol tentang santriwati kayak gitu. Tapi bukan ngobrol tentang santriwati yang biasa dilakuin sama santri-santri putra yang ngegibah tentang santriwati itu bukan. Nah jadi nanti kita tuh bakalan mengulik kehidupan santriwati. Salah satu kehidupan santriwati kesehariannya tuh apa aja sih kayak gitu. Terus dia tuh di pondok gimana, lika-likunya di pondok tuh gimana, pengalamannya di pondok tuh gimana, kayak gitu ya. Nah sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih, karena kan kalau misal tak kenal maka ya taruh kayak gitu. Oke, langsung saja teman-teman, kenalin, nama saya Rifa, nama panjangnya Rohmatul Ma'rifah. Saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Prodi Pendidikan Biologi kayak gitu. Oke. Nah, mungkin itu aja sih perkenalan singkatnya. Kalau nanti kenal lebih jauh ya itulah ada momennya sendiri. Oke. Nah, berhubung saya udah mengundang salah satu santriwati yang bakalan saya ajak ngobrol, langsung aja nih daripada kita lama-lama basa-basi, kita kenalan dulu. Oke, Mbak, silakan kenalan. Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Inayat Mustafida, biasa dipanggil Iin. Walaupun kecil kayak gini, saya udah kuliah ini. Mantap. Kuliah di UEE, tahu nggak UEE? Enggak, apa tuh? Itu apa sih UEE? Baru tahu kali ini aku. Jadi UEE itu Universitas Alma Ata. Saya di Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, terus itu udah mulai tahun berapa kuliahnya? Baru masuk tahun ini. Baru masuk. Ya. Kayaknya ada dedek-dedek Mbak Mbak Unyu. Unyu. Oke teman-teman, mungkin itu aja perkenalan singkat dari kami. Kalau misalnya teman-teman pengen kenal lebih lanjut, bisa tuh teman-teman tuh komen di bawah ini kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya nih teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, sama di share itu biar teman-teman juga turut mendukung karya santri kayak gitu. Karena kan kalau kita banyak subscribe-nya juga banyak like-nya kan kita makin semangat ya buat konten-konten kayak gitu yang kontennya tuh insya Allah bermanfaat. Oke. Teman-teman, daripada kita basa-basi terus, langsung aja kita bakalan ngobrol tentang santriwati tadi ya kayak gitu. Nah, kebetulan di sini tuh saya udah mengundang salah satu santriwati Pondok Pesantren Fadlul Minallah yang cantik, yang manis, yang berprestasi ya gitu. Oke, langsung aja kita tuh bakalan ngomong tentang HSFM, dan kebetulan yang saya undang tuh adalah ketua dari HSFM Putri yang sekarang sedang menjabat. Oke, daripada teman-teman bingung apa sih HSFM itu, langsung aja Bayin, apa sih HSFM itu, coba dijelasin deh ke teman-teman. Jadi teman-teman, HSFM itu singkatan dari Himpunan Santri Fadlul Minallah, yakni suatu organisasi yang didirikan sejak tahun 2017 oleh Gus Ahmad Faiz Abioso selaku pimpinan Pondok Pesantren Fadlul Minallah. Dan selain itu, HSFM juga berada di bawah naungan PH. Pada tahu nggak sih PH itu apa? Nggak tahu kali ya, coba jelasin aja deh. Jadi PH itu pengurus harian yang terdiri dari lurah, sekretaris, serta bendahara pusat Pondok FM ini. Terus tugas HF itu menjadi panitia pelaksana event-event di pondok. Ya intinya simpelnya aja, kalau di sekolah itu ada OSIS, nah di PPFM ini ada HSFM. Oke, nah teman-teman, jadi mungkin teman-teman tuh awalnya tuh ngira kalau di pondok tuh kegiatannya ngaji terus tiap hari tuh ngaji sampai mati. Emang ngaji tuh emang wajib ya sampai mati. Nah tapi sebenarnya di pondok tuh kita nggak cuma ngaji doang teman-teman, jadi kita juga belajar yang namanya organisasi sama sekalian ngabdi. Nah salah satunya itu lewat wadah HSFM atau Himpunan Santri Fadlul Minallah kayak gitu. Nah teman-teman kan udah tahu nih apa itu HSFM. Nah saya mau nanya nih sama Mbak Iin, kan Mbak Iin itu kan kepilih jadi ketua HSFM. Nah dulu waktu awal Mbak Iin kepilih itu kesannya tuh gimana sih jadi ketua HSFM kayak gitu? Kesan ya rasanya tuh campur aduk sih. Kalau aku sendiri ngerasain itu campuran antara rasa takut sama rasa bangga. Kalau takut itu kenapa? Karena ya jujur aja ya, saya itu selama
selama hidup ini organisasi itu baru ikut satu Baru ini. HSFM ini ya? Ya, jadi itu Oke. dari SD kelas 1 sampai SMA itu belum pernah juga sih kayak menjabat jadi ketua. Kalau mentok itu sekretaris. Sekretaris. Jadi baru pertama ini aja jadi ketua. Jadi rasanya itu agak takut gimana sih cara mimpin yang baik, bagaimana sih cara mengayomi anggotanya dengan baik yaitu. Tapi dengan itu saya itu diingatkan oleh ustadz saya. Masya Allah. Kata Allah itu kan berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberi beban hambanya melebihi Batas kemampuan hambanya ya, gitu ya. melebihi batas Oke. kemampuan hambanya. Ya, jadi itu di situ saya itu menjadi yakin kembali, menjadi percaya diri kembali bahwa saya itu mampu. Saya itu diberi beban, diberi tanggungan ketua itu, berarti Allah itu menganggap saya itu mampu melaksanakannya. Oke, mantap betul loh. Jadi teman-teman kayak gini ya, nggak usah grogi ya. Jadi kita tuh ngobrol biasa aja, tapi nggak apa-apa sih. Emang biasanya tuh orang tuh ngomong di depan kamera tuh emang grogi. Nah, jadi teman-teman Mbak In itu juga kebetulan tuh di sini ngambil tahasus kitab sama Quran ya, kayak gitu. Ya, jadi alhamdulillah. idaman banget ya itu udah kuliah itu udah kitab itu terus salon hafidhah kayak gitu ya. Oke. Amin. Kita doain ya teman-teman semoga lancar dan semoga ngafalinnya tuh benar-benar memang bisa jaga Al-Qur'an kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau di FM ini di Pondok Pesantren Fadlul Minallah ini, jadi kita tuh nggak cuma tentang kitab aja, nggak cuma pondok tentang kitab, tapi juga ada tahasus kitab, terus tahasus Quran kitab kayak gitu ya. Oke, jadi lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan Mbak In kan udah jelasin seputar apa itu HS, terus kesannya jadi HS, kayak jadi ketua HS sih. Nah, sekarang tuh saya pengen tahu nih sebenarnya tuh HS tuh kegiatannya apa aja sih kayak gitu. Nah, mungkin di sini tuh bisa dijelasin kegiatan HS tuh dari mulai event tahunan mungkin, event bulanan, event mingguan kayak gitu. Jadi kalau event HS itu ada 3 macam ya, event tahunan, event bulanan, sama event mingguan. Event tahunan itu ada 5. Yang pertama itu takbiran, terus 17-an, HSN, terus Maulid Nabi sama Isra Mi'raj. Terus ada juga event bulanan. Event bulanan itu kayak Jumat Legi. Tahu nggak sih Jumat Legi itu apa? Apa itu Jumat Legi? Jadi isi acara Jumat Legi itu ada kataman binadri. Jadi nanti ada santri yang udah khatam binador Quran 30 juz nanti maju ke panggung di semak juz 30. Terus ada berjanjian bersama sama takbiran apa sih? Itu ya, apa namanya? Kitobah. Oh iya, Kitobah Akbar. Yang Kitobah itu dari santri putri 1, santri putra 1 sama alumni 1. Oke, mantap betul. Terus ada satu lagi ya lupa. Event mingguan. Jadi event mingguan HS itu ada nobar sama senam bareng. Supaya pada gerak Mbak pondok itu. Oke, asik biar santri-santri tuh nggak mager gitu ya. Iya, biar nggak mager. Oke, jadi teman-teman itu tadi sih kegiatan yang diorganisir sama teman-teman HS ya. Jadi itu ada banyak banget. Jadi pondok kita tuh juga turut memeriahkan hari-hari penting nasional yaitu kayak kemarin kan yang baru-baru itu kan Hari Santri Nasional ya, kayak gitu. Nah, tapi karena kemarin itu ada COVID-19 ya, jadi kita nggak bisa ngadain event kak yang tahun kemarin kayak gitu ya. Pacar aja ya di Oh, dalam. pacar. Oh iya. Pembina pacarnya siapa? Mbak Rifa. Ya, oke. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi di pondok kita itu nggak cuma kayak yang saya bilang tadi, nggak cuma ngaji doang, tapi di sini tuh kita juga ada belajar berorganisasi, terus juga kita tuh juga ngikutin hari-hari peringatan hari-hari nasional kayak gitu, kayak kemarin hari santri, terus kemarin juga ada 17-an itu ya, kayak gitu. Itu pokoknya banyak banget lah. Pokoknya pondok kita tuh asik gitu lah. Kayak nyesel kalau misal nggak mondok kayak gitu ya. Oke. Nah, itu sih tadi beberapa kegiatan di HS yaitu. Nah, di sini kan HS kan ada putra sama putri ya. Saya tuh stalking di Instagramnya HSFM, apa namanya lupa saya. Himpunan Santri Fadlul. Oke, Himpunan Santri Fadlul Minallah itu kan ada posting kegiatan-kegiatan. Atau teman-teman yang kepo tentang apa sih kegiatan-kegiatan HSFM itu bisa kok itu follow di IG itu ya kayak gitu. Himpunan Santri Fadlul Minallah. Oke, Himpunan Santri Fadlul Minallah. Nah, di situ tuh saya tahu bahwasanya HS tuh nggak cuma HS putra tapi juga ada HS putri. Ininya tuh putra sendiri putri sendiri. Nah, kalau Mbak ini kegiatan di komplek putri itu apa sih yang biasanya diorganisir sama teman-teman HS? Jadi kalau
kegiatan yang biasa diorganisir di teman-teman HS itu yaitu kayak event mingguan itu kayak nobar sama senam itu biasanya HS Putri sendiri. HS Putri sendiri ya kayak gitu. Oke, jadi di sini tuh teman-teman ketika jadi HS tuh teman-teman santri tuh dilatih buat istilahnya tuh kayak magang jadi pengurus tuh loh teman-teman tuh. Jadi ya itu tadi yang saya bilang belajar berorganisasi juga di sini, dan setelah ngadain acara-acara itu kan biasanya dievaluasi ya gitu. Dievaluasi. Ya di sini juga diajarin santri tuh gimana sih cara berorganisasi dengan benar kayak gitu. Kalau misalnya ngadain acara tuh gimana caranya mengemas acara tuh biar acaranya tuh biar bagus, biar bermanfaat, biar efektif kayak gitu. Terus nanti tuh laporannya gimana, evaluasinya gimana kayak gitu ya. Oke. Nah, gini nih Mbak Iin. Jadi sepanjang perjalanan Mbak Iin sebagai ketua HS kan udah mau habis ya ini dengar-dengar periodenya kayak gitu. Menurut Mbak Iin event apa sih yang bagi Mbak In tuh paling berkesan atau paling kena di hati ya gitu pas ngurusin event itu? Kalau dari saya sendiri sih event yang paling mengena itu ada dua. Yang pertama event intern, maksudnya itu yang dilaksanain oleh HI sendiri. Terus sama event exter itu yang dilaksanakan juga oleh santri-santri lain. Yang event intern itu yang paling mengena itu pas malam Lailatul Intikol. Apa sih malam Lailatul Intikol? Jadi malam Lailatul Intikol itu malam transisi. Serah terima jabatan dari yang ketua HS periode pertama ke ketua HS periode kedua. Jadi jangan salah paham, di sini itu saya bukan ketua HS periode pertama, tapi saya itu ketua HS periode kedua. Yang periode pertama itu Mas Al. Tahu nggak sih Mas Al? Jadi yang di channel sebelumnya. Yang sebelumnya itu yang nama saya tuh Al tuh kayaknya yang kayak gitu ya. Mas Al dengan rekannya yang bernama Mbak Sania Nur Setianingrum. Kayaknya itu namanya. Saya lupa sih namanya. Nanti Mbak Sania bisa komen di bawah ini kalau misal namanya itu salah, bisa klarifikasi ke kita gitu. Terus periode kedua ini ya saya sendiri sama rekan saya Mas Muhammad Jamaluddin. Mantap betul. Oke. Nah, itu ya. Terus kan tadi kan udah dijelasin tuh yang event eksternal. Tadi apa? Internal. Oh, yang internal. Terus sekarang jadi yang eksternal. Apa tuh yang ngena di Mbak Iin kayak gitu? Yang event eksternal itu kalau saya tuh Airusana. Airusana. Karena apa? Karena Airusana itu event yang emang sangat ditunggu-tunggu oleh para santri. Selain event yang paling asik juga event yang paling lama kan itu. Paling lama nunggunya itu ya. Nunggunya. Hiburannya paling banyak lomba-lomba. Airusana itu bisa kita jadikan sebagai wadah refreshing juga sebagai wadah mengolah bakat kita. Jadi Airusana tuh kalau teman-teman belum tahu ya, Airusana tuh kayak di sekolah-sekolah tuh kayak kelas meeting itu loh. Jadi kalau kita tuh udah akhir tahun pelajaran tuh biasanya kita ngadain Airusana kayak gitu. Oh ya, ingat nggak kemarin pas Airusana tuh yang juara umum tuh komplek mana? Komplek kita. Jadi kita tuh ngalahin komplek Putra itu teman-teman. Jadi Mas berapa tuh kalah sama kita. Oke, dan semoga besok tahun depan kita juga juara umum lagi ya kompleknya. Juara bertahan ini. Oh ya, berapa tahun berturut-turut tuh? Udah 3 tahun ya, mantap. Pokoknya kita tuh juara umum abadi lah kayak itu. Nah, itu kan dari biasanya tuh ada juara umum komplek, terus juga ada juara umum kelas gitu. Kalau kemarin juara umum kelasnya kelas berapa, Mbak? Kelas 2. Kelas 2 ya. Kalau besok tuh kelas 5. Kelas 5 ya. Kelas 5 tuh harus juara umum biar wali kelasnya tuh biar bangga kayak gitu ya. Ya kan? Oke. Nah, itu tadi teman-teman seputar apa ya, kegiatan yang selama ini diorganisasi sama Mbak In tuh yang paling ngena itu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin banyak banget ya tentang HS. Nah, ini kan kebetulan juga kan periode kepengurusan HS di bawah naungan Mbak Iin kan juga udah mau habis kayak gitu. Apa sih kelanjutan berikutnya? Jadi kalau rencana HS ini kan udah ada periode 1, periode 2, pasti ada periode ketiga. Jadi rencananya itu mau ngadain oprek itu di pertengahan tahun 2021. Sistemnya itu mudah sih. Para santri tinggal daftar aja di para anggota HS. Kalau yang putri ya di HS Putri, kalau putra ya di HS Putra. Nanti anggota HS nentuin tanggal wawancara, terus ngumpulin di ruang khusus, nanti diwawancarain satu persatu secara khusus. Oke, nah jadi itu ya teman-teman santri, sebenarnya tuh simpel banget sih seleksinya, tahapnya sih simpel banget, nggak harus lama banget, tapi
di sini tuh teman-teman harus nunjukin kualitasnya teman-teman tuh gimana kayak gitu loh. Dan sebenarnya jadi HS tuh merupakan salah satu tiket ya buat ngabdi kalau menurut saya, karena jadi santri tuh gimana lagi sih mau ngabdi kalau nggak lewat cara jadi pengurus, jadi asatid atau jadi HSFM kayak gitu. Ya masih banyak lagi sih, tapi kan yang paling apa ya, paling dekat terus paling ya cetol itu ngabdi tuh ya lewat itu kayak gitu. Jadi buat teman-teman ya, saya saranin teman-teman santri FM kalau besok HS mau oprek ya, walaupun masih lama sih, tapi ya FYI aja for your information ya gitu, biar teman-teman juga siapkan dari sekarang, karena seiring berjalannya waktu tuh besok tuh kualitasnya semakin meningkat kayak gitu ya Mbak gitu. Dan event-eventnya tuh pasti itu lebih wow lagi kayak gitu ya, lebih banyak lagi, lebih wow lagi. Oke, itu teman-teman tentang oprek HSFM kayak gitu. Nah selanjutnya nih buat yang terakhir, pertanyaan terakhir, mungkin dari Mbak In tuh ada pesan yang mau disampaikan ke santri teman-teman Fadluminallah, santri Fadluminallah, atau kalau Mbak In mau nyampein sesuatu boleh kok kayak gitu. Oke, silakan. Ya, kalau yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Gus Ahmad Faiz Abioso yang telah memberikan saya wadah untuk mengabdi, untuk berproses melalui HSFM ini. Terus saya juga berterima kasih untuk para asatid yang telah mendukung HSFM, memberi banyak masukan sehingga HSFM bisa berproses lebih baik. Terus pesan sih untuk para anggota HS, juga rekan saya, ketuanya Mas Jamal, ya pesan ya, untuk lebih bersemangat lagi dalam menjalani HS, dalam menjalankan itu ya sebagai dalam menjalankan HS, tugas HS, lebih semangat lagi, ditenani lagi, ditelateni. Jadi kita itu di HS itu jangan, kalau kita udah habis periode HS itu nggak plong-plong bolong itu aja. Jadi ada yang bisa dipetik kayak gitu ya. Ada yang bisa dipetik, ada yang bisa diambil pelajarannya gitu. Terus untuk pesan untuk para santri, selain kita ngaji, kita itu juga butuh adab sama ngabdi biar ilmu kita itu barokah. Jadi silahkan untuk teman-teman santri, terserah mau ngabdi melalui apa. Kalau ya saya saranin sih untuk melalui HS. Iya, boleh nggak, boleh promosi ya? Agak promosi ya. Boleh. Oke, terus itu ada aja lagi pesan-pesan untuk para santri, pokoknya semangat lagi dalam mondok. Oke, saya setuju banget nih sama pesennya disampaikan sama Mbak Iin kayak gitu ya. Jadi teman-teman tuh kalau misal teman-teman santri ya, entah kalian nyantri dimanapun kayak, tapi terkhusus buat teman-teman yang nyantri di Fadluminallah, teman-teman tuh harus ingat bahwasanya kalau kita tuh mencari ilmu tuh nggak cukup kok kita tuh hadir di majelis ngaji terus kita itu belajar baca-baca. Ya oke lah, kita tambah pengetahuan, tapi kan tambah pinter, tapi kan buat kita itu biar bisa dapat manfaatnya ilmu, biar dapat ilmu yang berkah, barokah, ilmu yang ketika kita itu misal punya masalah tuh datang sebagai pencerah. Nah itu tuh nggak cukup pakai belajar aja, tapi juga harus ada yang namanya adab dan juga ada yang namanya ngabdi kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin akhir kata dari saya, bahwasanya kalau mondok itu santri tuh nggak cuma ngaji aja. Di sini tuh juga teman-teman tuh dilatih buat gimana sih caranya berorganisasi, gimana caranya mengolah ego, memanage diri, memanage emosi, bagaimana sih ngatur prioritas diri sendiri, dan juga bagaimana buat ngatur prioritas buat orang lain ya kayak gitu. Oke, jadi di sini tuh kita juga dilatih buat nggak cuma meningkatkan kualitas diri, tapi juga menebar kebaikan gitu, menebar kemanfaatan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman santri semua, terkhusus santri Pondok Pesantren Fadluminallah, lebih semangat lagi ngajinya, lebih semangat lagi ngabdinya gitu. Kalau masalah rabi itu nanti udah ada waktunya sendiri. Oke, ya. Oke, pasti yang lah kayak gitu. Oke, nah mungkin itu aja dari kami, podcast dari kami. Mungkin dari awal sampai akhir kalau kita banyak salah, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.